Look at her. Huh? You behave, right? Come on. Brown hair, blue eyes. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Sulaiman LS. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Hunt Club. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang ibu yang sedang balas dendam terhadap putrinya yang telah tewas akibat para pemburu. Film ini benar-benar sangat seru untuk kita ulas secara bersama-sama karena adegannya banyak yang menegangkan. Bahkan kebrutalan di film ini benar-benar sangat barbar. Jadi langsung sajalah kita ke alur filmnya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel Sulaiman LS dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Dan yang terakhir, selamat menikmati dan enjoy. Jadi film berlatar di sebuah tempat pada malam hari. Waktu itu terlihat seorang gadis yang akan pergi menggunakan mobilnya. Namun ketika ia akan pergi, ia telah diganggu oleh ketiga para berandalan. Namun untungnya pada saat ketiga para berandalan itu akan memperkotak gadis tersebut, tiba-tiba saja datanglah seorang wanita lain yang langsung menolong perempuan itu dengan cara menumbangkan para berandalan tersebut. Kemudian setelah kejadian tersebut terlihat di pagi harinya ada dua orang pria yaitu ayah dan anak yang sedang ngopai di warung. Anaknya kita sebut bernama Jackson. Pada saat itu Jackson telah melihat seorang gadis yang duduk tepat di sampingnya. Terlihat Jackson sangat tertarik dengan wanita tersebut. Jadi kedua wanita yang baru datang ke warung kopi itu mereka berdua merupakan orang yang tadi malam. Kemudian tanpa basa-basi, Jackson langsung berkenalan dengan wanita tadi. Jadi nama wanita itu bernama Cassandra. Kemudian Jackson langsung mengajak Cassandra untuk gabung minum bersamanya dan langsung memperkenalkan kepada ayahnya sendiri. Pada saat itu, mereka bertiga pun saling bercerita satu sama lain. Lalu saat mereka sedang mengobrol, Jackson mengajak Cassandra untuk ikut bersama dengannya untuk pergi berburu di hutan. Tanpa banyak berpikir, Cassandra langsung menerima tawaran tersebut dengan orang yang baru saja ia kenal. Dan singkatnya, mereka pun langsung pergi untuk langsung berburu. My mom died right after I was... Father and son having some male bonding time. Sebelum berburu, ayah dari Jackson langsung memperkenalkan para sahabatnya yang ikut juga dalam perburuan ini. Ia memperkenalkan satu persatu teman-temannya. Untuk dua laki-laki yang berada di dekatnya, kita sebut saja dengan Preston dan juga Teddy. Untuk perempuannya bernama Lexi. Lexi juga sama, ia mengikuti perburuan ini karena ia berkenalan melewati medsos demi mendapatkan bayaran untuk sehari-harinya. Hingga singkatnya setelah mereka saling mengenal satu sama lain, mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya. I'm old enough to be his mother. Yeah, you were like two. Tak beberapa lama kemudian, pada akhirnya mereka pun telah sampai di suatu pulau terpencil yang sangat jarang ditinggali oleh para warga karena mengingat tempat tersebut memang sebagai tempat perburuan. How about you? It's not Greece, but... No, that's perfect. Kemudian di malam harinya kita akan diperlihatkan ayah Jackson, kita panggil aja John, yang sedang berbicara dengan teman-temannya melalui komputer. Terlihat John di sini sedang merencanakan sesuatu yang masih belum diketahui. Ternyata di sini sudah terungkap sifat asli dari Jackson. Ternyata ayahnya telah melakukan sebuah tindakan kriminal terhadap para wanita ini. Pasalnya ayah Jackson telah mengurung beberapa seorang wanita di sebuah gubuk untuk dijadikan bahan perburuan bagi anjing-anjingnya. Ternyata inilah kejahatan yang sedang dimainkan dalam perburuan ini. Ternyata mereka ini merupakan anggota psikopat yang memburu para manusia untuk dijadikan bahan kesenangan bagi mereka. Lalu disinilah perburuan manusia pun telah dimulai. Namun naas, kedua perempuan yang sedang diburu oleh para pemburu pada akhirnya harus menghembuskan nafasnya karena telah dibuat KO oleh para pemburu di sana. She's making a weapon, a shank from lace.
Di sisi lain terlihat Jackson dan juga Cassandra yang sedang berbicara satu sama lain. Dalam hal ini Cassandra sebenarnya menanyakan keanehan di tempat perburuan ini. Apalagi ia tahu jika Lexi mengikuti perburuan ini dari situs online. Bahkan hal itu pun Jackson tak mengetahuinya. Jadi di sini Cassandra merasa curiga dengan John sebagai ketua panitia perburuan ini. Ia mengatakan kepada Jackson juga agar ia tak mengikuti jejak ayahnya yang masih belum terungkap. Pada saat itu, ia juga sempat bercerita dengan Jackson mengenai sahabat perempuannya yang bernama Tessa yang dulu pernah menolongnya dari para berandal yang dulu sempat menggodanya. Ia mengatakan kepada Jackson jika temannya merupakan seorang penyelamat hidupnya. Tessa memiliki keberanian di atas wanita pada umumnya. Lalu setelah mereka saling bercerita satu sama lain, mereka pun berpisah. Pada saat setelah mereka berpisah, tiba-tiba saja ada John yang sudah berada di sana. Lalu ia pun menyuruh anak buahnya untuk langsung menculik Cassandra yang sudah tahu akan rencana tersebut. Kemudian pada saat itu datanglah Tessa yang menyusup ke tempat pulau terpencil untuk menemukan sahabatnya di pulau ini. Kemudian saat Tessa melihat kedua pemburu yang sedang santai, ia pun langsung melancarkan aksinya dengan menumbangkan kedua para pemburu tersebut dengan sangat mudahnya. Terlihat jika Tessa merupakan seorang wanita yang sangat jago gelut. Bahkan ia juga terlihat seperti wanita psikopat yang sangat berbahaya. Kemudian setelah Cassandra diculik, ia pun langsung disekap bersama dengan orang-orang di sana yang terlebih dahulu sudah berada di sana. Mereka menceritakan kepada Cassandra awal mula mereka bisa menjadi korban dari John. Jadi di sini korbannya macam-macam. Ada yang ditipu, ada yang berkenalan lewat situs online, dan juga mereka telah terperdaya oleh perkataan Jackson yang selalu menjamin mereka akan mendapatkan uang yang sangat banyak jika mereka mau mengikuti ajang perburuan di suatu pulau terpencil. Maka dari itu, pada akhirnya mereka pun harus terjebak di pulau ini. Selanjutnya, pada pagi harinya, terlihat Jackson akan melakukan perburuan bersama dengan para wanita yang sudah mereka sekap. Pada saat itu, secara tak langsung, John memilihkan anaknya memburu Cassandra. Pada saat itu, Jackson pun langsung marah kepada ayahnya dikarenakan ayahnya malah memilih Cassandra untuk dijadikan perburuannya. Kemudian di sini lagi-lagi, John sebagai ayah yang baik kepada anaknya selalu mengingatkan Jackson tentang tujuannya ia kemari. John pun langsung memberikan benda pusakanya kepada Jackson sebagai penyemangat agar ia mau berburu. Singkatnya, ketika perburuan tersebut telah dimulai, di sini Jackson telah bertemu dengan Cassandra. Terlihat pada saat itu, Jackson benar-benar tidak tega sama sekali jika ia harus memburu Cassandra. Namun ia terpaksa harus melakukannya karena ia telah berjanji kepada sang ayah. Di sekeliling hutan pun sudah dipasangi di setiap sudut CCTV agar mereka bisa mengetahui pergerakan dari buruannya. Kemudian pada saat Cassandra sedang berada di suatu hutan, karena ia melihat banyak mayat yang tergeletak di sana, ia pun harus dibuat shock. Lalu di saat ia menangis, tiba-tiba saja Tessa telah menemukan keberadaannya dan Tessa pun langsung memberikan Cassandra sebuah pistol. Pada saat itu terlihat ada Jackson yang datang untuk memburunya. Namun aksi Jackson berhasil dihentikan oleh mereka berdua. Hingga pada akhirnya Jackson pun berbunyilah suara tembakan. Setelah melakukan hal tersebut, kini terlihat Tessa dan juga Cassandra yang sedang melenyapkan keempat penjaga satu persatu secara bergantian. Terlihat jika Tessa memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Ia mampu menghabisi satu persatu dari para pemburu tersebut dengan mudahnya. I'm gonna take you out like you've never seen before. I'm gonna.
Setelah itu Tessa dan juga Cassandra mereka harus melawan Virgil sebagai pemegang kunci gudang para wanita yang telah disekap. Pada saat itu Tessa melawan Virgil hanya seorang diri, namun sayang ia tak mampu melawan Virgil hingga Cassandra harus bertindak untuk membantu Tessa. Pada saat yang bersamaan ternyata Virgil mengatakan jika ia pernah melihat gelang yang sama dengan dulu ia pernah menghabisi seorang perempuan, karena seorang perempuan itu juga sama-sama memakai gelang yang sama dipakai oleh Cassandra. Ternyata di sini telah terungkap sudah jika itu merupakan anaknya yang telah diculik oleh John dan kawan-kawannya. Jadi kita bisa tahu jika Cassandra kemarin memanglah telah merencanakan semuanya bersama dengan Tessa untuk membalaskan dendamnya atas kematian putrinya kepada para pemburu, sehingga ia pun langsung melenyapkan Virgil sebagai bentuk balas dendamnya. I'm gonna go to the lodge get some scotch. You want it? Setelah itu kita diperlihatkan mereka berdua sedang menyelamatkan Lexi dari para pemburu tersebut, hingga kedua para pemburu itu langsung dibuat tak berdaya hingga wafat. Dan kini giliran Cassandra yang sedang datang untuk balas dendam terhadap John yang telah melenyapkan putrinya. Namun sangat disayangkan ketika Cassandra baru datang ke tempat John, pada akhirnya ia pun terkena gebukan dari John hingga membuat dirinya pingsan. Singkatnya, ketika Cassandra sudah terbangun dari pingsannya, ia langsung diberikan beberapa pertanyaan oleh John mengenai tentang di mana putranya berada. Namun di sini Cassandra tak memberitahukan bagaimana nasib putranya sekarang, sehingga ketika John lengah, Cassandra pun langsung melakukan perlawanan, sehingga di sini John berhasil ia taklukkan. Pada saat itu, Cassandra mengatakan kepada John jika ia kemari memang telah sengaja untuk membalaskan dendamnya atas putrinya yang telah ia jebak dan dibuat meninggal. Jadi pada awal pertemuan itu, pada dasarnya ia telah merencanakan semuanya untuk balas dendam. Bahkan ia sengaja menyusup ke klubnya agar ia bisa tahu mengenai keadaan di dalam klub yang sebenarnya. Ia juga selalu dibantu oleh Tessa karena pada saat itu juga Tessa tahu di mana tempat keberadaan Cassandra karena mereka memasang GPS agar tak kehilangan jejak. There's a virgin priestess to the god Apollo. Look at us. Look at us now. We're hate men. Kemudian ia pun langsung menyerahkan John untuk diurus oleh para tawanan di sana agar mereka bisa membalaskan dendamnya kepada John yang sudah mengurung mereka. Dan singkatnya, Lexi, Cassandra dan juga Tessa telah pergi dari tempat tersebut. Di sini Cassandra telah mengambil buku-buku daftar-daftar organisasi perburuan dari John. Ternyata organisasi perburuan mereka telah tersebar di seluruh dunia. Kemudian di akhir film, kita akan diperlihatkan Jackson yang masih hidup tanpa luka sedikit pun. Jadi pada saat itu Cassandra tidak melenyapkan Jackson karena ia tahu jika Jackson tak seperti ayahnya. Dan di sini pada akhirnya Cassandra pun dan Tessa telah berhasil membalaskan dendamnya atas putrinya tersebut. Dan di sini film pun telah berakhir. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah standby di channel Sulaiman LS. Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah. Sebelum Mimin pamit, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Sulaiman LS dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan share, serta aktifkan tombol loncengnya agar ada video-video terbaru dari Mimin ada notifikasi di HP kalian. Sekian dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya. Bye-bye.